diskusi kami sebagai berikut. Yang pertama yaitu konsep manajemen ketatalaksanaan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian ketatalaksanaan pendidikan. Ketatalaksanaan pendidikan merajuk pada keserangkaian proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perancangan kurikulum, pemilihan metode pengajaran, pengelolaan sumber daya, serta penilaian dan pemantauan hasil pendidikan. Ketatalaksanaan pendidikan penting untuk memastikan efektivitas dan efisien dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Yang kedua yaitu ruang lingkup ketatalaksanaan pendidikan. Ruang lingkup ketatalaksanaan pendidikan melibatkan sejumlah aspek yang mencakupi: yang pertama, perencanaan pendidikan, meliputi merencanakan tujuan pendidikan, program pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Poin kedua yaitu perorganisasian. Perorganisasian ini adalah menentukan struktur organisasi, peran, dan tanggung jawab dalam sistem pendidikan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Yang pelaksanaan ini berisi adalah melaksanakan proses pembelajaran, termasuk pengajaran, pengawasan, dan pembimbingan. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya. Mengelola sumber daya seperti anggaran fasilitas, tenaga pendidikan, dan materi pendidikan. Yang kelima adalah evaluasi. Melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pendidikan baik dari segi siswa maupun sistem pendidikan itu sendiri. Yang keenam yaitu pengembangan pendidikan. Yang dimaksud adalah terus mengembangkan metode pengajarannya, kurikulum, dan sumber daya pendidikan yang berdasarkan evaluasi dan perkembangan terkini. Yang ketujuh yaitu kebijaksanaan pendidikan. Yang dimaksud adalah menyusun kebijaksanaan pendidikan yang relevan, efektif, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Yang kedelapan adalah penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud adalah melakukan penelitian untuk mendukung inovasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan tersebut. Yang kesembilan adalah pelibatan segala pihak. Yang dimaksud di sini adalah melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Ruang lingkup ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Inilah materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Saya akan membacakan poin selanjutnya, yaitu poin B, itu tentang prinsip-prinsip manajemen keterlaksanaan pendidikan. Prinsip manajemen terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama yaitu prinsip efisiensi. Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi ini adalah tenaga administrasi akan berhasil jika menggunakan tenaga dan fasilitas yang ada dengan secara efisien. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan. Yang dimaksud dengan prinsip pengelolaan ini adalah bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang baik, yaitu dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarah, dan mengontrol. Yang ketiga yaitu prinsip pengutamaan tugas pengelolaan, yang dimana dimaksudnya yaitu bertanggung jawab dan bertanggung pada amanah untuk mengutamakan tugasnya. Tugasnya yaitu dibandingkan dengan tugas-tugas yang lain yang bukan merupakan tugas utamanya. Yang keempat yaitu tugas kepemimpinan yang efektif. Tugas pemimpin yang efektif ini yang dimaksud dengan adalah administrator adalah seorang pemimpin yang memiliki kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, penghemat waktu, sekaligus lugas, tuntas, dan berkualitas. Yang kelima yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini yaitu pengembangan kerjasama dilakukan secara sinergi profesional. Prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktisnya harus memperhatikan tujuan orang-orang, tugas-tugas, dan nilai-nilai. Tujuan ini dirumuskan dengan arah organisasian, tuntutan zaman, dan nilai-nilai yang berlaku. Tujuan suatu organisasian dapat dijabarkan dalam bentuk visi, misi, dan sasaran. Inilah materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu teknik-teknik manajemen keterlaksanaan pendidikan. Poin pertama yaitu teknik manajemen pendidikan bersifat umum. Teknik manajemen pendidikan bersifat umum ini terbagi dua. Yang pertama yaitu teknik manajemen konvensional atau tradisional.
meliputi manajemen berdasarkan kepribadian, manajemen berdasarkan kebiasaan, manajemen berdasarkan hadiah, manajemen berdasarkan paksaan. Yang kedua yaitu teknik manajemen modern, manajemen berdasarkan tujuan, manajemen berdasarkan hasil, manajemen berdasarkan sistem, manajemen berdasarkan delegasi, dan manajemen pola kerja terpadu. Poin kedua yaitu teknik manajemen pendidikan bersifat khusus. Contohnya yaitu MPM, yaitu manajemen peningkatan mutu. MPM adalah suatu metode yang bertumpu pada sekolah itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan teknik mendasarkan pada ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan pemberdayaan semua komponen sekolah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi sekolah guna memenuhi kebutuhan peserta didik. Baiklah, poin selanjutnya yang akan saya bacakan yaitu D. Prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan tersebut. Adapun prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Surat dinas sekolah adalah surat resmi yang digunakan oleh sekolah untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak seperti guru, siswa, orang tua, staf, dan pihak sekolah lainnya. Selanjutnya, buku agenda. Buku agenda ini adalah buku catatan yang digunakan untuk mencatat jadwal, tugas acara, dan informasi penting lainnya terkait kegiatan sehari-hari di sekolah. Yang kedua yaitu buku ekspedisi. Buku ekspedisi ini adalah sebuah bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu buku catatan rapat sekolah. Buku catatan rapat sekolah ini sebuah catatan yang berisi proses, hasil, atau keputusan yang diam pada saat rapat sekolah. Biasa disebut dengan rapat dewan guru atau rapat guru. Berdasarkan materi yang dibicarakan dalam rapat sekolah tersebut, antara lain adalah rapat ketika kenaikan kelas, rapat ketika kelulusan ujian, rapat ketika penerimaan murid baru, rapat ketika pembagian tugas mengajar. Yang keempat yaitu buku pengumuman. Buku pengumuman ini adalah sebuah media informasi yang ditujukan kepada para guru ataupun siswa. Yang para guru tersebut adalah adapun isi pengumumannya bermacam-macam. Pada intinya selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Selanjutnya yaitu jika pengumuman itu ditujukan kepada murid, maka buku pengumumannya juga bisa dipakai, tetapi seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakan di setiap kelas masing-masing. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan poin kelima yaitu kegiatan administrasi yang didindingkan. Kegiatan ini adalah kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik dinding kelas maupun dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Yang keenam adalah administrasi keuangan sekolah. Administrasi keuangan sekolah adalah proses pencatatan, pengendalian dan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, dan terbuka. Tujuan dari administrasi keuangan sekolah adalah untuk memperlancar seluruh proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Beberapa kegiatan yang terkait dengan administrasi keuangan sekolah antara lain penerimaan, pengeluaran, bertanggung jawab. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu instrumen yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan. Yang pertama, administrasi pembayaran SPP. Format yang digunakan yaitu pertama, kartu pembayaran SPP, 2. Buku harian penerimaan SPP, 3. Buku penerimaan SPP per kelas, 4. Bendaharawan sekolah memasukkan SPP tersebut dalam buku kas SPP. Yang kelima yaitu buku kas tabelaris. Poin yang kedua, administrasi keuangan yang berasal dari pemerintah. Yang ketiga, administrasi keuangan yang berasal dari BP3. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan khilafnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.